Mineral-mineral ini sebenarnya ketika dia berkurang atau mungkin dia kurang dalam tubuh manusia, maka sintesis atau metabolisme dalam tubuh kita yang berhubungan dengan satu organ tertentu itu pasti masalah. Contoh mungkin misalnya kita bicara tentang magnesium misalkan. Ya, magnesium itu mungkin kita pikir apa ya? Ya mineral biasa, tapi magnesium itu justru malah salah satu mineral yang hubungannya sangat erat sama kencing manis, diabetes. Ya. Terus kita tanya kan, di mana kita dapatkan magnesium? Banyak. Ya, banyak. Contohnya apa? Baik, jadi permasalahan kekurangan kita mineral saat ini itu Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, paling sering overkonsumsi dari makanan-makanan refinasi. Itu yang paling sering menyebabkan dia akhirnya nggak bisa bekerja lagi. Ya, dia akhirnya nggak bisa bekerja lagi. Bahkan beberapa jenis mineral-mineral tertentu itu hubungannya sama penyakit-penyakit yang kita pikir itu tuh ya penyakit karena sumbatan apa ini itu misalkan jantung gitu ya, tapi aslinya sebenarnya ada kekurangan mineral di situ yang berlangsung cukup lama ya. Makanya mineral ini juga ditautkan dengan apa, dengan kejiwaan seseorang. Contoh, kalau kita baca hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang talbinah ya, tepung talbinah, Nabi katakan apa? Talbinah itu bisa mengusir atau membuang sebagian kesedihan dan memberikan keceriaan, kata Nabi SAW. Betul? Hadisnya Sahih, hadis Bukhari itu. Artinya apa? Mineral-mineral ini juga kaitannya dengan emosinya kita. Jadi zaman sekarang semakin banyak seseorang tidak mengkonsumsi mineral kayak begini, semakin nggak bagus moodnya. Semakin nggak bagus moodnya. Ya, dan alam sudah menyediakan itu. Kemarin ada postingan saya di Instagram, kalau kita ini lagi low voltage, ya low voltage itu listrik kita lagi rendah. Ya, listrik kita kan kita ini kan punya listrik sebenarnya tubuh kita. Pemicunya atau mungkin salah satu generator itu kan jantung. Maka jantung itu kan bisa dicek pakai EKG. Ya, tapi dia juga bisa menyebabkan atau membuat atau terkondisikan listriknya itu lemah. Bagaimana cara nyetrum kan gitu, kita pengen nyolokin gitu kan, kayak handphone itu kita pengen solokin supaya kalau misalkan baterainya lagi low, itu paling gampang apa? Kalau mau full body Anda baring di atas tanah atau rumput, itu full body, itu kecas semua tuh, gitu kan, sambil tatap langit. Kecas semua itu. Berapa lama? Ya 20 menitan lah. Itu ya, tentunya yang wanita yang akhwat gitu ya, perempuan sesuaikan saja tempatnya ya, seperti itulah. Jadi semakin itu kalau bahasa kita kan, kalau kaki doang kan grounding, nyeker gitu loh. Jadi itu contohnya. Jadi alamnya sudah menyediakan itu semua, dan dia juga punya fungsi-fungsi yang lain sebenarnya ya. Contoh mungkin kalau pernah kita bahas atau mungkin jamaah sekalian pernah dengar istilah autofagi. Autofagi itu salah satu proses auto cleaningnya badan kita. Pemicunya atau yang bisa menyebabkan atau membuat autofagi itu lebih bagus itu cahaya matahari. Jadi orang nggak kena cahaya matahari pasti tidak akan sehat. Ya, itu sebabnya Allah memberikan pigmen di sini untuk melindungi. Nah, saya ngomong gini nih takut diomelin pula nih sama yang jualan. Pigmennya itu, kalau cahayanya makin besar, dia makin coklat, makin hitam. Jadi kalau ada cahaya matahari datang, dia lindungi. Bukan dikasih sunscreen. Itu maksudnya. Makanya kulit kita ini memang sudah didesain sama Allah untuk bisa bertahan dengan itu. Muncullah isu-isu bolonglah matahari lah, apalah. Nah gitu. Jadi justru malah kalau ketemu matahari makin bagus. Dia meningkatkan penyerapan tubuh kita. Bahkan beberapa waktu lalu itu
Saya dapatkan DM dari seorang ibu-ibu, dia cerita, dia bilang, "Oh, Dok, terima kasih," dia bilang apa, dia punya vitiligo, putih-putih itu hilang. Saya tanya sama dia, Ibu minum apa?" Saya bilang, "Minum rimpang apa, rempah apa," gitu kan. Terus ternyata nggak spesifik banget. Anda tahu yang dia kerjakan apa? Subhanallah, yang dia kerjakan berjemur. Berjemur. Dan berjemur itu saya tanya berapa lama, ya pagi lah sekitar 20 menitan dia bilang setiap hari. Itu dia tunjukin tangannya kan, dia kirim foto tangannya. Ada yang dulunya putih banget, kemudian sekarang tuh sering berjemur sudah mulai coklat lagi. Ah, saya teorinya, kalau teori yang di sana kan tidak boleh, gitu loh. Makanya jangan pernah apa ya bahasanya itu, jangan pernah berburuk sangka dengan alam. Jangan pernah berburuk sangka dengan alam. Ya, bahkan misal nih kita bicara nikotin, tar yang ada pada tembakau. Kalau apa yang saya pelajari sebenarnya, kalau dia masih pada senyawa kompleks dalam satu paket utuh tumbuhan, it's okay. Yang dibuat produk-produk di sana itu kan dipisahkan, itu masalahnya. Dipisahkan, diutak-utak lagi di situ gitu loh. Akhirnya jadi masalah. Berarti nikotin itu bagus, bagus kalau masih ada dalam tembakau. Tar masih bagus, misalkan kayak begitu. Begitulah kurang lebih. Jadi nggak usah khawatir, ya. Apalagi kita bicara sekarang mineral-mineral kayak begini yang hampir sebagian besar yang kita dapatkan itu sudah hilang semua mineralnya. Jadi kalau sudah ngerti dan sudah ikut kajian saya berapa kali, sepertinya wajah-wajahnya sudah familiar gitu. Kayaknya sih orang yang sama. Anda sudah mulai tahu kira-kira kelapa yang dibakar tuh sehat apa enggak? Mana bisa sehat lah, orang enzim dibakar, panas minta ampun kayak begitu, pasti rusak lah enzimnya. Yang terjadi apa? Gulanya naik. Iyalah, dipanasin gulanya naik. Gitu. Akhirnya ya orang makan sini katanya, padahal bukan itu yang didapatkan. Yang didapatkan apa? Kebahagiaan gara-gara makan yang manis. Ya. Baik, itu yang pertama tadi. Bagaimana mineral kita ini hilang. Yang kedua, karena sebagian besar ya, atau mungkin yang kita gunakan dalam makanan sehari-hari ini penuh dengan insektisida, pestisida, pupuk sintetik, itu yang menyebabkan akhirnya mereka tidak bisa terserap, kemakan sama ini apa namanya logam berat sebagian gitu. Makanya uniknya kalau Anda baca di beberapa buku-buku atau jurnal, negara-negara yang katanya tingkat konsumsi susunya tinggi, nanti coba baca aja katanya, justru malah angka osteoporosisnya tinggi. Nah, kita telan dulu informasinya. Yang dimakan susu apa dulu? Sebab susu itu dalam Al-Quran disebutkan, dia hal yang sangat baik, ya. Tapi keadaan yang sekarang, susu yang ada sekarang sama susu Quran udah beda ceritanya. Ya, makanya saya diserang sana sini kan. Saya diserang sana sini, ini mengharamkan yang ada dalam Quran, katanya begitu. Padahal fakta yang ada di lapangan itu susu yang dimaksud ini belum cerita gulanya ya, gula dalam susu loh. Ini belum cerita bagaimana protein darat jangan dicampur sama protein laut. Tak boleh, karena beda metabolisme. Masalahnya susu-susu yang ada pun kebanyakan sudah difortifikasi dengan omega 3. Nah, tanya dulu omega 3 dari mana? Nah, gitu loh ilmunya. Ya, seperti itu. Baik, jadi pestisida, herbisida, insektisida ini Bapak Ibu sekalian jadi apa tuh namanya? Jadi biang kerok sebenarnya defisiensi mineral-mineral tadi. Gitu kan. Jadi kalau biasanya kalau sudah ngikut
kajian saya ini mikir panjangnya sudah mulai dapat harusnya. Harusnya. Kira-kira mikir panjangnya apa? Ah, kalau gitu saya kalau sekarang mau investasi, mau nabung, nabungnya di mana? Di rumah aja. Taruh mau bantal. Untuk apa? Beli apa? Beli tanah. Iya, beli tanah. Tanam sendiri, ternak sendiri. Kalau Anda yang nggak bisa ngurusin, cari orang. Sehingga nanti nggak ada makan, semuanya sehat. Gitu. Idenya kayak begitu. Maka saya punya ide yang lebih besar, cuman saya nggak mau cerita. Ya, kata Nabi, rahasiakan rencanamu. Kata Nabi begitu, saya ngikut Nabi aja. Baik, itu yang kedua ya. Terus yang bukan kedua. Jadi keadaan itu Bapak sekalian menyebabkan apa ya? Mineral atau mungkin vitamin C, misalnya vitamin C saja, yang ada pada jeruk di tahun-tahun 80-an, 90-an gitu tuh sama jeruk zaman sekarang sudah terjadi penurunan hampir 40%. Ya, hampir 40%. Gara-gara apa? Jadi si buah ini tuh sudah sibuk untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam tadi racun-racun tadi itu. Ya, si buah-buahan tadi itu, pestisidanya lah, erosi tanahnya berkurangnya si tanah tadi itu dari nutrisi segala macam. Ya. Itu yang terjadi. Nah, yang ketiga, yang kedua apa ketiga? Ketiga ya. Yang ketiga, nah ini yang kita nggak sadar. Logam berat. Wah, banyak banget. Oh, logam beratnya lah ya, plastiknya lah, segala macam. Ya. Kita misalkan sikat gigi aja. Sikat gigi kita bahannya apa? Plastik. Kira-kira nempel nggak mikroplastik? Belum lagi yang sikat giginya sangat semangat. Gitu kan? Anu kan dia mikroplastiknya kan nempel di sini. Dan masalahnya plastik dan logam berat itu tidak bisa dicerna. Itu masalahnya. Ya. Terus Anda mikir lagi, kita mikir lagi. Terus bagaimana caranya ngikat logam berat? Nah itu kan pertanyaan paling gitu standarnya. Supaya logam berat ini nggak langsung apa tuh namanya? Nggak. Jadi logam berat tuh beginilah kurang lebih ilustrasinya. Allah menciptakan dalam tubuh kita reseptor. Ini bahan bakunya. Jadi reseptor bahan baku. Jadi itu gini, maka dia akan memproduksi hormon apa-apa gitulah. Gitulah kurang lebih. Nah, logam berat ini dia apa ya? Mimikri itu menyerupai reseptor. Atau dia menguasai reseptor ini sehingga ketika bahan bakunya ini masuk ke sini, yang diproduksi harusnya hormon apa, tapi bukan hormon itu diperiksa, malah yang diproduksi tapi malah justru berantakan gitu loh, kurang lebih mimikri itu. Ya. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana caranya kita membersihkan logam berat dalam tubuh kita kan gitu? Banyak. Salah satu yang beberapa bahan itu seperti jamur. Jamur itu bagus untuk ngikat logam berat. Wih, berarti sudah benar saya makan keripik jamur. Kan gitu kan? keripik. Gemes aku. Gini loh, biar paham ya. Ini kentang ukuran segini, setengah tangan saya ini. Terus Anda kukus, Anda rebus, Anda tumbuk-tumbuk, jadilah mashed potato apalah namanya gitu kan. Ya, kasihlah bawang apa, garam itu. Itu kalorinya cuman sekitar 90. Kentang, kukus atau rebus. Lalu bermanuverlah kita, biar keren. Kentangnya kita bikin French fries. Kentang goreng.
Naiklah dia menjadi sekitar 220-an. Terus, wah, kayaknya bagus nih kalau kita bikin keripik kentang. Nah, gitu kan. Keripik kentang itu bisa sampai 300-an. Sudah tahu kenapa banyak orang gemuk? Yang dimakan berlimpah kalori dan miskin nutrisi, miskin mineral, miskin enzim, banyak pula. Gitu. Jadi saya membayangkan gitu kan, suatu hari kelak ya, kayak orang di Jepang gitu loh. Ya. Orang Jepang itu kan kalau dilihat kan, maaf ya, jarang kita dapatkan orang yang badannya besar, karena memang porsi makan mereka dikit-dikit loh, kecil. Nanti coba di rumah piringnya diganti semua menjadi piring nggak rela banget kayaknya ya, langsung protes. Nanti piringnya diganti, kalau mau ganti pakai tatakan gelas. Gitu. Dok, kami kan nggak kuat kalau nggak makan nasi, kan gitu. Sebenarnya sih bukan nggak kuat, kalau benar caranya Anda tambahin aja protein. Protein ini dimakan agak banyak, laparnya kurang loh. Itu yang pertama. Terus makanlah makanan yang real. Nah itu ya. Baik, jadi itu beberapa 3 penyebab tadi. Yang selanjutnya apa? Selain misalkan jamur, itu tuh tamarin asam. Ya asam, ya kalau kita kan asam Jawa ya. Kalau yang dijual itu kan bukan asam, itu juga bagus untuk ngikat logam-logam berat. Ya. Kalau tadi solusinya, yang pertama tadi itu makanan-makanan yang tinggi refinasinya, solusinya apa? Ya jangan dimakan. Jangan makan makanan-makanan yang tinggi refinasi. Contoh makanan tinggi yang refinasi apa? Sudah berkuah-kuah lah kita jelaskan ya. Gula, tepung, gitu-gitu kan refinasi itu. Kemudian yang kedua ya tadi itu, kalau pestisida segala macam ya, kalau memungkinkan anggarannya belilah yang organik kalau memungkinkan. Kalau tidak, Anda cari cara. Ya, Anda cari cara supaya ini tidak terlalu berlimpah pestisida dan sida-sida yang lain. Nah, yang ketiga tadi berkaitan dengan logam berat ya. Tadi kan ada berapa tadi? Jamur, tamarin, sama air kelapa. Air kelapa. Jangan tanya pula air kelapanya hijau kah, apakah, sudahlah. Air kelapa. Muda apa tua? Tanya lagi. Nanti jangan ada pertanyaan itu lagi lah. Air kelapa. Terus apalagi secara mekanik nih. Bekam tuh sangat bagus dalam membuang logam berat. Bekam. Maka rutinkanlah berbekam sebulan sekali. Rutinin. Sudah pernah saya sampaikan di sini seingat saya, ya masjid itu sekeinginan saya lah gitu kan, juga harus menjadi pusat pelayanan kesehatan syariah gitu loh. Salah satunya bekam. Ya nggak usah buka praktek tiap hari lah, sebulan sekali aja buka gitu loh, sehingga jamaah mau bekam sini ada tempatnya, jangan bayar lagi. Masjid Darussalam kan duitnya sudah banyak. udah banyak. Jadi udahlah. Kalau bisa tuh gratisan semua di sini gitu loh. Kalau yang butuh beras datang ke masjid ambil beras gitu. Iya, ya. Itu bekam. Jadi bekam tuh bagusnya dilakukan berapa kali sebulan sekali lah cukup. Ya. Bekam di mana? Semua titik-titik sunnah. Ya, titik-titik sunnah yang Nabi ajarkan itu ada beberapa tempat.
ya, dari leher, pundak, punuk, sama belakang sama bawah. Ada 5 atau 7 lah kurang lebih. Ya, itu aja rutin. Itu sudah cukup untuk menjadi mesin cuci darahnya Anda. Sudah cukup. Jadi bekam itu sebenarnya seperti mesin cuci darah ala-alanya kita. Ya, kata teman saya yang meneliti tentang bekam. Kata dia seperti mesin cuci, mesin HD, hemodialisa. Kerjanya ya, kerja bekam itu. Itu dia sangat baik untuk itu, mengembalikan keseimbangan itu. Jadi kalau di list atau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, beberapa jenis logam-logam berat ini tuh yang berdasarkan yang saya dapatkan datanya itu paling tinggi itu salah satunya itu salah 5 ya, adalah aluminium. Aluminium. Kira-kira aluminium dari mana? Wajan kita. Jadi kita ini sekarang banyak yang sudah menjadi apa ya, metal man, metal woman gitu loh, logam. Iron Man gitu ya. Kebanyakan logam berat. Ya. Salah satu tanda orang yang logam beratnya berlimpah itu apa? Brain fog. Otaknya berkabut. Bahasa kita gitu. Susah mikir, susah diajak mikir, susah diajak merenung, susah diajak tadabur, maunya tidur aja, maunya yang enak-enak aja. Itu logam berat. Kebanyakan logam berat. Masak gitu, syok. Itu belum cerita apa tuh? Kalau Anda bahan, kalau goreng tuh pakai bahan apa tuh? Teflon. Teflon juga masuk loh. Jadi kalau Anda ikut kajian saya sering-sering, lama-lama pusing sendiri. Iya kan? Kok nggak ada yang sehat ya? Kok kayak nggak ada yang sehat? Gitu. Teflon. Makanya kalau pakai teflon, jangan pakai apa, cutil apa istilahnya itu. Seroknya itu yang logam juga, kopek dia, kemakan lah itu benda ke kita. Dan teflon itu Anda baca aja datanya sudah confirm kok, setahu saya karsinogenik, pemicu kanker. Gitu. Ya. Jadi kita nih kesehatan kita memang berantakan sejadi-jadinya gitu. Kemarin dapat teman saya cerita ada seorang wanita lah, ya konsul ke dia juga, umur 22 tahun, tumor di payudaranya kanan dan kiri. Coba kayak gitu tuh juga ada hubungan dengan logam berat sebenarnya ya. Belum lagi cerita logam berat atau mungkin mineral yang justru dibutuhkan oleh hati kita, itu belum cerita. Kita belum cari psikologisnya sekarang, itu lebih seru sebenarnya ya. Mineral yang berasal dari kebahagiaan, nah itu bahasa saya gitu. Mineral bahagia, mineral senang, mineral insya Allah ya, banyak banget ya. Nah baik, zaman sekarang itu beberapa beberapa heavy metal atau logam berat. Tadi aluminium, kemudian ada juga lead. Lead itu banyak di mana? Bukan banyak, ada sebagian di kosmetik, plumbum gitu ya, kadmium, arsenik sama merkuri. Itu yang banyak atau data yang saya dapatkan ya. Nah, jadi mineral-mineral ini sebenarnya ketika dia berkurang atau mungkin dia kurang dalam tubuh manusia, maka sintesis atau metabolisme dalam tubuh kita yang berhubungan dengan satu organ tertentu itu pasti masalah. Contoh mungkin misalnya kita bicara tentang magnesium misalkan. Ya, magnesium itu mungkin kita pikir apa ya? Ya mineral biasa, tapi magnesium itu justru malah salah satu mineral yang hubungannya sangat erat sama kencing manis, diabetes. Ya. Terus kita tanya kan, di mana kita dapatkan magnesium? Banyak. Ya, banyak. Contohnya apa?
Ya daging-dagingan, biji-bijian, itu banyak magnesium itu. Ya biji seperti biji apa? Ya biji apa tuh? Eh, bukan yang buat martabak itu loh. Wijen. Wijen itu coba rutinkan dimakan. Ya, kita kan wijennya buat aksesoris. Iya kan? Bikin apa tuh? Onde-onde. Wijennya diapain? Goreng. Ya kan? Ya Allah, mungkin mereka tuh kalau bisa ngomong dan nangis kali mineral-mineral itu tuh. Tak ada yang kalian bisa kerjakan selain goreng kan? Itu contoh ya. Maka minyak wijen itu, minyaknya ya misalkan ya, di luar wijennya, ya memang dikenal sebagai salah satu mineral yang sangat baik dalam meregulasi atau memperbaiki pankreas, wijen. Itu. Terus ya dimakan aja. Makanya kalau saya biasanya lagi makan apa gitu ya, terutama makanan-makanan Jepang gitu kan, dia biasa kasih wijen ya kan. Nah itu wijennya saya ngambil kadang-kadang 2 sendok gitu loh. 2 sendok saya masukin ke situ, kalau itu terus makan jadi-jadinya tuh. Biasanya minyak-minyak kayak begini juga eh, apa eh, juga ada kaitannya dengan pencernaan ya, dan jantung juga itu, dan dia mengandung misalkan magnesium tadi itu loh. Nah magnesium itu juga dikaitkan dengan susah tidur. Ini belum cerita iron ya, besi juga sama. Besi itu dikaitkan, bukan kaitkan data yang saya baca itu juga menyebutkan bahwa besi itu berhubungan dengan depresi kalau kurang gitu. Berarti ya kita perlu makan besi tiap hari. Iya, mineralnya. Ya, seperti itu. Contoh besi apa? Bayam. Ya. Bayam akhirnya di fitnah lagi kan? Asam urat kan? Itu aja kerjaan kita. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang bingung ya. Orang ya makan yang sehat-sehat itu takutnya mikirnya seperti ilmuwan. Tapi ketika dia makan bolu, dia makan gorengan, lupa semua ilmunya. Betul gak? Waduh, dok, ini kalau makan, tadi pagi saya tulis telur itu, tadi pagi kiriman dari seorang ustadz sahabat saya. Ada yang tanya, itu kalau sehari makan telur berapa? Mungkin pertanyaannya dari zaman dulu itu aja terus, tapi telur gak dimakan-makan sama dia. Berarti kalau telur, kalau kita pakai bahasa slow cook ya, kalau telur itu mau stabil proteinnya, albuminnya, maka Anda harus slow cook. Dimasaknya perlahan, bukan api panas, kasih minyak, zup gitu, rusak dia. Gitu. Makanya nanti bikin restorannya, resto slow cook. Semua dimasak dalam proses yang perlahan. Gitu. Ada seorang ilmuwan di Amerika itu dia katakan telur itu sebenarnya nggak ada batasan kata dia, tapi kita nggak kuat juga makan banyak-banyak kan, karena itu salah satu superfood terbaik. Muncullah lagi satu pemahaman baru lagi, telur itu yang bagus kuningnya, telur itu yang bagus putihnya, kan gitu kan. Jadi kalau saya ditanya makan telur yang bagus apa, sama cangkangnya kalau bisa. Kalau bisa, ya kan. Nanti muncul lagi kan video saya dipotong-potong gitu. Jadi kalau banyak banget kan video saya dipotong-potong ya, jadi hujatan-hujatan orang ini. Aliran apa lagi nih makan telur sama cangkangnya. Saya punya buku saya itu beberapa rujukan-rujukan yang kaitannya dengan apa yang saya sampaikan saya baca. Salah satunya itu tentang kolagen. Sudah pernah saya jelaskan, salah satu sumber kolagen itu ada pada eggshell, cangkang telur loh. Itu
Dia sumber kalsium juga, kolagen juga. Bener, tulang ikan aja sumber kolagen. Jadi udah bener kalau Anda makan ikan apa tulang lunak gitu, bener. Itu. Apalagi nggak dipanaskan berlebihan. Jadi dia slow cook gitu kan, sudah pernah saya jelaskan juga. Salah satu yang sumber kolagen yang paling bagus itu adalah tulang. Supaya nggak rusak tulangnya itu, Anda harus masaknya slow cook. Jadi nanti pagi-pagi atau mungkin siang kalau suami pulang, abang, mas, papa, mohon maaf ini saya masak sekarang, mungkin sore baru bisa abang makan. Gambarannya begitu. Soalnya kalau apa tuh namanya, masak tulang itu paling bagus kolagennya baru keluar sempurna ya, itu 16 jam. Kenapa haho-haho? Hah? Enggak lah, kan apinya kecil. Apalagi Anda masaknya pakai kayu bakar. Gitu. Nah kan dikasih yang bener, ngomel, ngeluh. Coba lihat tuh. Kata Allah tuh, innal insana khuliqa halu'a. Manusia tuh sukanya keluh kesah. Emang bener, tenang aja. Itu udah tabiatnya kita. Istiqomah aja di situ. Ya, nggak usah diperbaiki. Gitu. Nah, tapi itu mineral-mineral ini Bapak Ibu sekalian ya, dia sebenarnya dia butuh teman. Ya, butuh teman. Contoh mungkin tadi kalau Anda mau dapatkan kolagen, saya pernah jelaskan ya. Kolagen yang ada pada tulang, banyak sumber kolagen ya. Ada tulang sapi, tulang ayam juga boleh, tapi saya sering pakainya tulang yang gede-gede, entah kambing, entah sapi gitu ya. Onta boleh nggak? Boleh, mahal tapi biaya tiketnya maksud saya ke sana. Terus tadi eggshell, cangkang telur ya, tapi kan dihancurin ya, bukan dimakan gitu aja. Kemudian kulit ikan ya, kulit ikan. Kemudian sebenarnya kulit ayam juga itu, tapi ayam yang bahagia. Ayam yang bahagia itu gimana? Ayam yang energik gitu loh. Gini lah maksudnya. Ini ya kan saya kan tinggal di kampung ya. Jadi kalau di tempat saya itu kalau ayam saya datang gitu lari dia, itu energik gitu loh. Itu maksudnya. Paham? Ayam kampung. Kalau ayam-ayam yang tidak bahagia itu kita tepuk tangan, kita gini-gini, menang aja dia. Itu kurang bahagia. Mungkin tidak bahagia itu ayamnya. Gitu. Karena zaman sekarang nih, aduh, orang-orang tuh kadang-kadang bahagia itu bukan bahagia. Kadang-kadang definisi bahagia sama senang aja nggak paham. Coba saya tanya, apa beda senang sama bahagia? Oh beda lah dok, yang kalau senang kan huruf depannya S, bisa. Bahagia B, beda. Bahagia itu, nah ini ilmunya di sini. Bahagia itu atau senang ya, senang itu biasanya ditautkan dengan sesuatu hubungan dengan fisik atau materi, itu senang. Ya. Kalau bahagia, ini kalau kita bicara tentang syariatnya. Artinya secara syariat itu adakah penjelasan ulama tentang itu? Ada. Makanya Imam Ghazali itu bikin buku namanya, nanti kapan-kapan bikin kajian kita tuh kajian yang di luar kajian yang ada gitu, yang ada hubungan sama sesuatu yang seru gitu dalam hidup. Contoh ya. Tadi Imam Ghazali itu bikin buku namanya Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Itu dijelaskan sama dia. Bahagia itu apa, senang itu apa, caranya gimana, ya. Kemudian berarti kalau bahagia itu apa? Bahagia itu kaitannya dengan
sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Oke, pelan dulu itu kalimat saya itu. Sekarang saya tanya, Anda yang sudah pernah haji atau umroh, katakanlah haji yang haji sabar. Tahu haji sabar? Haji sabar. Kan ada dua tuh, haji sabar sama haji syukur. Udah tau lah bedanya kan apa kan? Dua-duanya ada ujiannya. Mau haji sabar kek, mau haji syukur kek. Kalau haji sabar itu kan maktabnya jauh. Itu lama nunggunya. Nah itu haji sabar. Dua-duanya bagus, ada masalah. Kalau punya duit jadilah haji syukur misalkan. Sekarang saya tanya, susah nggak pergi haji itu? Susah. Belum lagi fisik kita terkuras lagi di sana, musim haji itu musim panas, susah. Uang yang keluar juga tidak sedikit, mau sholatnya susahnya minta ampun. Makanya saya nanti nunggu haji kalau sepi aja deh hajinya. Ah, mana bisa? Nggak bisa. Ada ceritanya. Ya, sepenuh-penuhnya gitu loh. Apalagi itikaf Ramadan lebih banyak dari musim haji itu kan. Nah orang-orang yang pergi haji itu, Anda yang sudah pergi haji, yang belum pergi haji, yang mudah-mudahan dimudahkan ya. Tahun depan pergi haji lagi sama suami, sama istri, sama anak. Siapa tahu ada malaikat ngedoain kita kan. Kasihan lihat muka kita, gak lama doa gak dikabul-kabulin. Ngarepnya gitu. Nah, sekarang saya tanya, mau lagi pergi haji? Yang sudah pergi haji mau lagi ya? Kan susah, ya kan? Itu maksud saya. Dalam kaitan bahagia secara syariat nggak ada urusan dengan kesusahan. Bahagia-bahagia aja. Orang dikasih handphone baru, mobil baru, dia beli rumah baru, paling sebulan, seminggu bahagianya. Kalau pakai bahasa bahagia, makanya itu bukan bahagia tapi senang. Itu hadisnya yang Nabi jelaskan tentang salah satu amalan dicintai Allah itu adalah memasukkan bahagia apa senang? Senang loh. Coba lihat hadisnya, surur. Surur itu senang. Coba buka hadisnya. Saya udah buka hadisnya soalnya, makanya saya bisa ngomong. Jadi Nabi mendowngrade supaya kita itu diberi kemudahan untuk menyenangkan orang lain dengan cara yang mudah. Itu maksudnya. Coba misalkan gini, saya baru bahagia kalau di umroh. Gimana cara kita menyenangkan dia, membahagiakan dia? Nggak punya uang juga, misalkan nggak punya dana juga, atau kan belum ada dana untuk membuat atau mengajak dia umroh gitu kan. Makanya Nabi kasih kata surur, menyenangkan. Contoh sekarang, Anda bisa menyenangkan nggak teman kanan kiri Anda? Bisa, senyumin aja. Ya. Daripada kasih muka manyun, senyumin aja. Gitu. Jadi apa-apa senyumin aja, senang kita, bahagia kita, sehingga itu hormon kita itu akan menyesuaikan dengan perasaan kita, gitu ya. Sudah pernah senyum sendiri? Oh saya sering loh, sering. Yang saya baca itu dia senyum aja di depan kaca, gitu. Bahagia, seneng gitu loh. Ya terserah orang mau nganggap gila apa-apa gitu, gak ada masalah kalau kita sendiri kok. Makanya salah satu kaidah yang paling mudah untuk membahagiakan atau menyenangkan diri kita itu apa? You have to love yourself. Anda harus mencintai diri Anda. Anda harus cinta diri Anda sendiri. Apapun keadaan saya, hidung saya begini, mata saya, this is the best. Gak ada urusan. Gitu kan? Banyak orang tuh kadang-kadang kok kurang ya hidungnya. Akhirnya pergi operasi yang punya duit. Yang duit dananya kurang ditumbuk-tumbukin sama biar gak kelihatan. Tetaplah cintai diri Anda sendiri gitu loh. Ya. Itulah yang terbaik yang Allah berikan. Toh nanti di surga kan diubah sama Allah, tenang aja. Gitu loh, ya. Di surga nanti hati kita dibuat seperti hatinya Nabi Ayub.
Tuh, kan hati kita zaman sekarang kan berantakan. Kacau banget kan? Apa-apa dikit bermasalah gitu kan. Fisiknya kita yang laki-laki, saya nggak tahu yang perempuan hadisnya kayak apa. Tapi hadisnya perempuan itu lebih dahsyat lagi. Ya, dibuat seperti Nabi Yusuf fisiknya. Raganya kita dibuat seperti raganya Nabi Adam. Jadi mukanya laki-laki di surga nanti itu kayak Nabi Yusuf. Jadi kalau ada orang sudah begitu luar biasa idolakan artis Korea itu, setahu saya belum pernah ada yang lihat artis Korea sambil motong jari. Gak ada kan? Jadi bisa bayangkan gantengnya Nabi Yusuf itu kayak apa. Tapi Nabi Yusuf itu cuma seperempat gantengnya Rasul. Oh iya, aku bayangkan gantengnya kayak apa Nabi itu kan? Jerit-jerit gitu. Gitu. Nabi Adam ganteng nggak? Ganteng juga, karena semua Nabi itu gantengnya dari Nabi Adam. Yang perempuan cantiknya kayak apa? Bu, nggak kebayang cantiknya kayak apa. Jadi meskipun di dunia agak-agak mencong-mencong sedikit, tenang aja, di surga nanti dipermak sama Allah, aman, aman ya. Dunia sebentar saja, gitu kan. Jadi nanti ketemu suami gitu kan, Mas, Papa, inilah aku apa adanya. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi ada orang dulu kan lihat saya, dia ada foto saya zaman mungkin 15-20 tahun lalu, saya masih kerempeng gitu. Kurus gitu kan. Saya bilang, Dok, nggak mau dikurusin. Nggak mau, saya bilang. Ngapain dikurusin? Kurus banget saya. Itu mungkin beratnya sekitar 70 kali ya. Kecil banget, saya khawatir ada angin agak keras dikit, goyang saya. Kita harus gitu. Gak apa-apa, I just love the way I am, like gitu. Gak apa-apa, tapi jangan jadi alasan untuk tidak berbenah diri ya. Gak apa-apa, badanku melentung semelentung-melentungnya. Bukan itu. Bukan itu poinnya. Ya, karena mukmin yang sehat jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, gitu ya. Sudah tahu ya beda bahagia sama senang? Ya. Baik, jadi beberapa jenis mineral-mineral ini Bapak Ibu sekalian ya tadi ya hubungannya dengan penyakit ya. Dan penyakit-penyakit itu juga bukan penyakit biasa-biasa saja ya. Tadi saya cerita tentang apa ya? Kaldu tadi itu. Nah, kaldu itu ya, kaldu tulang ya. Nanti kapan-kapan coba buat deh. Minimal tuh 6 jam lah. 6 jam. Itu, Masya Allah itu apa ya? Bukan obat, tapi itu sumber kolagen yang sangat bagus. Kaldu tulang. Ya. Tulang, tadi sudah jelaskan tulang apa ya. Nah itu nanti Anda masak, kasihlah bumbu, kasih apa ya, kasih rempah-rempah lah gitu kan. Nah tapi ada tapinya, kolagen itu disintesisnya atau metabolismenya akan jauh lebih optimal kalau dia dikasih 2 atau 3 jenis mineral. Ya, yang pertama tuh dan vitamin ya, yang pertama vitamin C, vitamin C. Yang kedua boron, Br, boron sama kuper. Kuper itu tembaga. Ya. Nah, di mana dapatkan 2 atau 3 mineral atau vitamin tadi itu? Ya, kalau vitamin C paling gampang cabai. Jadi nanti Anda masukin, coba nanti minum, rutinkan aja selama 2 minggu itu. Wih, Masya Allah. Efeknya itu dari jantung ya, tulang apalagi, sendi, lambung, otak, modal kaldu, air kaldu itu. Kayaknya kalau beli tulang mahal nggak sih? Enggak kok, enggak. Setahu saya nggak mahal-mahal amat. Bahkan mereka kan sebagian dibuang juga, nggak pakai. Gitu. Nah, vitamin C-nya dari cabai. Ya, biar nggak terlalu pedas, cari cabai yang nggak pedas-pedas banget lah gitu ya. Kan sekarang banyak cabai nggak pedas. Ya, cabai nggak pedas gara-gara apa? Hah?
gara-gara tanahnya udah rusak. Ya, saya kadang-kadang kalau pas lagi makan apa gitu ya, makan tahu, gitu. Tahu itu kan bukan tahu, ya tahu biasa lah ya. Itu kan pakai dikasih cabai itu. Makan satu. Kok ada pedes-pedesnya cabai itu? Karena tadi soil erosion, erosi tanah, ya nutrisi sudah habis. Kupernya sama boronnya itu dapatkan dari beef, hati. Hati apa? Ya, ya hati lah. Hati sapi, hati ayam. Paling mudah hati sapi aja. Cara minumnya gimana? Cara makannya gimana? Itu dimasak tuh 6 jam, 8 jam atau 16 jam. Udah masak dia, ada kasih tadi apa namanya bumbu-bumbu ya biar enak ya. Lalu Anda tumis lah mungkin. Tumis si beef tadi tuh. Ditumis pakai apa? Pakai ghee. 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 Itu lemak hewan. Tumis api kecil aja sampai matang. Prinsipnya tadi apa? Slow cook. Ya. Mudah-mudahan paham maksud slow cook ini. Saya dari tadi ada lihat ibu-ibu yang opo iki slow cook gitu. Kemarin saya pergi ke ke Blitar. Ada urusan tapi akhirnya disuruh ngisi pengajian. Tapi untung nggak ngisi pengajian. Cuman di situ untung nggak disuruh ngisi pengajian. Soalnya di spanduknya ditulis dihadiri oleh Dr. Zaidul Akbar. Oh itu saya segrogi-groginya kemarin. Karena depan tuh ibu-ibu orang-orang kampung gitulah. Groginya kenapa? Karena mereka pakai bahasa Jawa kromo. Itu kan waduh kayak orang wayang gitu loh. Turun sedikit lah, nggak wayang-wayang banget gitu ya. Saya bilang ini pertama kali saya ngisi pengajian grogi, saya bilang. Tapi untung saya nggak ngisi pengajian, kan nggak ngisi pengajian, kan dihadiri. Jadi saya bilang saya sudah hadiri kan. Saya ngisi 5 menit 7 menit, apa gila saya turun dari panggung itu. Gitu. Orang-orang kampung tuh saya bilang kita tuh punya wine syariah, saya bilang. Wine. Anggur, alkohol itu kan di surga kan minuman kita itu khamar lisyaribin, khamar yang tidak memabukkan itu. Bos mereka tanya sama kiainya gitu kan, wah itu apa wine syariah apa ya, fermentasi sebenarnya ya. Kombucha itu kan alkohol, cuman kita bikin itu tuh kan bukan untuk minum alkoholnya, jadi nggak masalah kombucha ya. Atau mungkin yang pernah bikin kulit nanas itu loh, diapain? Coba nggak tahu. Kulit nanas diapain? Dibuang? Jangan dibuang. Oh, itu keren itu. Kulit nanas dipotong. Iya dipotong lah, diambil. Waktu Anda potong nanas, kulitnya diambil. Sebelum Anda potong, cuci dulu benar-benar bersih-bersih tuh. Kulitnya itu, anggaplah ini nanas. Ini nanas. Potong, 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 potong. Kan sisa sisinya dia tuh. Ya. Kalau saya kadang-kadang sekarang motong nanas, saya dulu jago motong nanas. Karena saya suka nanas. Jadi zaman sekarang nggak banyak laki-laki yang mau bersabar motong nanas itu. Jadi kalau mau ngajarin suaminya sabar, suruh potong nanas. Tapi sekarang bukan males, saya mau cepat sedikit gitu kan. Jadi motong nanas itu agak tebel, sehingga sisinya langsung habis sekalian. Karena toh yang saya makan bonggolnya. Gitu. Ilmunya begitu. Ah, itu tuh udah dapat tuh, kan ini intinya apa kulitnya.
Anda masukin, potonglah agak kecil gitu, cuci udah bersih ya, masukin ke dalam toples. Ya, berapa yang ada 2-3 potong tadi itu, terus dikasih air, dikasih eh, molasses atau mungkin gula aren juga nggak apa-apa, secukupnya aja lah. Terus masukin ke situ, nanti ditutup 3 hari, dia akan jadi, sebenarnya ini bukan minuman asli kita, cuman hati-hati juga dengan alkoholnya, namanya tepache. Pernah dengar tepache? Itu rasanya kayak soda-soda gitu ya, fermentasi. Makanya minuman fermentasi itu enak sebenarnya, ya, karena dia mengandung bakteri juga. Jadi bakteri itu sebenarnya salah satu sumber kebahagiaan atau produsen kebahagiaan dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda mau bahagia, makanlah bakteri atau minumlah bakteri. Dokter minum tiap hari, hampir tiap hari saya minum. Jadi saya di rumah ada probiotik, saya minum air kayak begini, saya masukin, udah saya minum. Jadi minumnya sama habas soda, sama zaitun. Tiap hari itu begitulah kerjaan saya pagi-pagi. Jadi kalau ditanya sehari berapa kapsul yang saya makan, bisa hampir 20-30 kapsul sehari. Tapi dikit sebenarnya. Karena kalau minumnya zaitun, 5 kapsul, 7 kapsul kan nggak sampai 1 sendok loh itu. Kan kapsul hitungannya. Jadi kayaknya banyak banget. Jadi kadang sekali minum itu habas sodanya ada 3, ada 5, minyak zaitunnya 5 atau 7 kapsul, PCO-nya 5 atau 7 kapsul, terus ada lagi yang lain beberapa yang saya minum. Tiap hari begitu. Kenapa? Ya janganlah saya ngomongin sehat, tapi saya nggak sehat kan repot. Gitu. Jadi air probiotiknya itu saya kasih air putih kayak begini, saya kasih madu lagi sedikit, diglokin gitu. Nah tepache itu nanti tutup 3 hari. 3 hari dibuka, ambil kulitnya tadi, saring, itu udah enak banget diminum tuh. Ya, tapi sehingga saya ada batasannya juga, soalnya kalau berlebih itu nanti juga dia bisa alkoholnya tinggi banget. Ya, hati-hati, harus belajar ilmunya. Tapi itu salah satu minuman penghuni surga dalam surat Al-Insan itu adalah khamar li syaribin, khamar yang tidak memabukkan. Ya, nah itu fermentasi itu salah satunya sebenarnya. Dia ada alkoholnya juga, gitu ya. Nah, si itu tadi, si kan tadi kita bahas tentang kaldu tadi kan. Kaldu tadi itu, berarti dalam kaldu tadi kira-kira banyak nggak mineralnya? Oh berlimpah ruah itu. Ada magnesiumnya, ada kupernya, ada zincnya juga ada besinya juga ada, ya, seterusnya lah. Nah, itu ada minum, sudah disaring gitu kan, berapa banyak? Sehari 100 cc 1 cc. Terus si siapa, beefnya tadi itu, livernya tadi kan ada potong-potong. Kalau kita kan biasanya kalau hajatan tuh kan ada tuh apa tuh, hati kentang apa namanya, ini nggak pakai kentang ya, cuman masaknya pakai ghee. Kalau nggak ada ghee pakai VCO. Ghee itu tulisannya GHEE, ghee, ya, lemak lemak hewan. Ya, ya. Terus disangrai gitu kan, udah matang dia, dicemplungin sini juga nggak apa-apa. Cemplungin masuk sini sih hatinya tadi itu, lu makan. Boron dapat, kuper dapat, ya. Itu misalnya kayak begitu caranya. Jadi diminum. Cara minumnya gini, bismillah, begitu inilah. Haus. Gambarannya begitu. Minum tiap hari. Lambung Anda nanti masalah lambungnya juga akan selesai insya Allah dengan itu. Tulang, sendi, kolagen, kulit akan kenceng. Kalau seandainya kolagen ini juga sebenarnya salah satu apa ya, protein atau apalah gitu ya. Dia juga sangat bagus dalam ngencengin kulit. Ya. Jadi salah satu, saya punya guru tuh yang beliau tuh hampir tiap malam, cowok, ya laki-laki gitu, tiap malam tuh dia maskerin pakai gamat. Ya, gamat yang cair. Ini semoga nggak dipotong lagi nih, ini jualan gamat dipotong lagi. Gamat cair itu nanti diolesin. Nanti dia kalau Anda pakai gitu ya, jadi kayak ketarik gitu loh. Tuh,
Sebenarnya nggak perlu yang sintetik-sintetik, di alam tuh udah banyak banget. Ya Anda butuh vitamin E misalkan, itu di mana? Di alpukat. Alpukat itu kalau mau pakai apa namanya, mau pakai buat masker bisa juga. Udah tau lah yang biasanya bermain di kosmetik gitu ya. Jadi nggak usah yang nggak usah yang aneh-aneh. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian beberapa jenis mineral-mineral itu yang kalau kita klasifikasikan itu ada sekitar 17 mineral yang kita butuhkan, essential mineral ya. Kalau mau catat silakan catat. Nanti kalau mau cari sumbernya atau ya sumber mineral tadi silakan, karena waktu kita nggak cukup juga ini. Tapi saya akan kasih 1-2 poin saja yang kaitan dengan mineral ini yang sangat kita perlukan ya. Nah, ada 7 makro mineral ya. Kalsium, klorida ya, magnesium, fosfor, potasium, sodium sama sulfur. Itu kalsium, klorida ya, magnesium, fosfor, potasium itu kalium ya. Sodium sama sulfur itu makro mineral. Kemudian 10 trace mineral ya. Trace mineral ini dia nggak dibutuhkan dalam jumlah banyak, tapi dia kalau sedikit saja bisa bikin masalah. Tadi sudah sebutkan satu tadi, copper contoh ya. Ada copper, ada krom ya, ada kobal, ada fluoride. Fluoride itu aslinya kita butuhkan ya. Sumber fluoride yang paling gampang yang kita bisa dapatkan di mana? Siwak. Iodin yang kita biasanya pakai kalau buat luka itu mereknya nggak usah sebut, tapi aslinya iodin itu mineral. Nah pertanyaannya dapatnya dari mana? PCO. Nah berarti ya pola pikirnya sih, kalau kita kekurangan mineral kayak begini akibat ini jadinya begini, akhirnya penyakitnya muncul. Berarti misalkan ada orang tiroid itu kan salah satu masalah di iodin kan gitu, maka cari mineralnya apa. Berarti orang tiroid bagus dong minum VCO, bagus gitu pola pikirnya. Jadi ketika dapat satu ilmu gitu ya, aplikasinya apa, itulah bisa bahasa ilman nafi'ah, itu kayak begitu, ilmu yang bermanfaat, dia menyelesaikan masalah ya. Jadi kromium, kubal, copper, fluoride, iodin, iron ya, besi ya, mangan, kemudian selenium sama zinc. Itu kurang lebih ya. Nah, karena sudah hampir jam 10:30, saya dikit ya, cepetin dikit. Nah, ada beberapa mineral itu yang juga sangat ya berkaitan dengan penyakit yang saya jelaskan, termasuk salah satunya itu adalah tadi magnesium sudah ya. Krom. Coba lihat. Krom. Nah, kita lihat. Tadi ada saya sebut chloride nggak? Ada kan? Biasanya itu dia berikatan sama natrium. Natrium chloride, ya, natrium klorida. Itu banyaknya di mana? Bukan banyak ya. Salah satu sumbernya ya adalah rumput laut. Ya, rumput laut atau seledri. Itu juga tinggi chloride itu. Kemudian sulfur. Nah, sulfur ini pentingnya apa? Ini. Ketika kita matahari nih, kita butuh matahari untuk metabolisme, sintesis berbagai macam hormon, enzim segala macam. Nah, dia butuh sulfur. Ya. Nah, pertanyaannya, sulfurnya dapatnya dari mana? Banyak. Jadi sebelum Anda berjemur, bahasa gitu, atau sebelum atau sudah Anda berjemur, itu makan sulfur dulu.
Berarti bagus dong saya makan sabun belerang. Bukan. Sumber sulfur itu apa? Garlic, bawang putih. Ya, dan bawang-bawangan. Bawang bombay, bawang apa lagi? Itulah bawang-bawangan, bawang merah, ya. Kemudian apa lagi? Telur. Ya. Berarti kalau sekarang ibu-ibu mau makan telur, bagusnya telur apa? Bebek sama ayam kampung. Kalau mau dapatkan full sehatnya. Tapi kalau mau dapat senangnya dan minyaknya, telur dadar. Sekarang itu juga sudah ada kan yang rice cooker slow cooker kan? Itu udah bener itu sebenarnya. Dan dia punya dandang itu kan dari stainless steel apa gitu kan? Gak pakai apa? Apa tadi? Apa tadi? Teflon. Subhanallah. Kurang kopi saya mungkin. Itu ya. Kemudian Brussels sprout itu ada kayak bunga itu loh. Ya apa bentuknya kayak apa ya? Ya mirip-mirip brokoli lah. Nah, itu contohnya ya. Kemudian tadi ada saya jelaskan tentang apa tadi? Krom ya. Nah, krom nih banyak di mana? Ini yang jarang banget kita konsumsi. Krom tuh sebagian besar kalau saya lihat di datanya itu paling banyak terdapat pada seafood. Jadi berarti, nah carilah seafood ya, yang apa tuh namanya, yang bebas logam berat. Jadi kan sekarang banyak yang jualan ikan-ikan frozen gitu ya. Bagus aja, cuman kalau saya biasanya ada sumber yang saya dapatkan, biasanya dia ambil dari daerah timur, Kendari apa segala macam yang nggak terlalu banyak logam beratnya gitu loh. Di sini juga nggak apa-apa sih. Kalau ada, yang penting seafood. Contohnya apa? Lobster gitu, oyster, itu banyak kromnya itu. Udang, ya. Bahkan udang tuh sebenarnya kulitnya juga bagus dimakan. Jadi kalau makan udang, otaknya jangan dimakan. Nanti jadi otak udang. Saya nggak tahu kenapa itu muncul ya, dasar otak udang gitu kan. Apa masalah dengan udang? Gitu-gitu udang juga bermanfaat di alam. Gitu loh. Otak udang. Kemudian apalagi krom ya. Nah ini dia nih. Black pepper, lada hitam. Molus, nanti coba lihat. Molus itu juga tinggi krom tuh. Nanti dilihat aja di browsing ya, dilihat molus itu apa. Atau ada lagi namanya mussels. Mussels itu tulisannya MUSSELS. Nanti coba lihat. Itu kerang yang agak panjang itu loh. Warnanya hitam. Apa ya kalau bahasa kita ya? Kerang bambu kali ya. Coba di browsing sekarang, coba lihat mussel. MUSSELS. Ya, ketemu nggak? Mussels. Di online ada yang jual itu. Saya lihat tadi. Ada, ketemu. Ada kan mussels? Seafood ya. Nah, ada beberapa jenis mineral-mineral juga, terus sekalian, yang ada hubungannya sama kesehatan mental.
ya. Dan beberapa jenis hormon-hormon itu dia memerlukan mineral-mineral tadi ya. Contoh ada besi gitu ya. Hormonnya contohnya apa? Serotonin, melatonin, hormon-hormon bahagia gitu kan. Makanya dan salah satu yang disebutkan itu ya. Jadi serotonin, melatonin dia butuh magnesium, dia butuh besi, dia butuh kuper. Nah itu bisa kita dapatkan di mana? Di dark coklat itu loh. Coklat hitam yang gelap. Tapi tanpa gula. Susah nggak makannya? Enggak, kalau kita bikin dalam bentuk minuman gitu kan kasih madu aja. Nggak usah banyak-banyak juga. Ya, karena pahit kan. Selain dia buat otak, dia juga buat jantung. Jadi aslinya coklat itu justru malah sangat baik untuk jantung. Ya, mulai dari magnesiumnya, kaliumnya, potasiumnya, kuper gitu-gitu. Ya. Jadi sudah saya jelaskan belum yang sumber magnesium? Ada nggak tadi? Ada. Iya, biji-bijian kan, bayam, biji-bijian, daging, ya daging. Nah, beberapa jenis mineral-mineral ini tadi ya, dia diperlukan digunakan atau punya manfaat juga untuk managing stres. Ya. Jadi kalau orang-orang yang memang setiap harinya itu nggak terlalu happy, nggak terlalu bahagia itu biasanya kalau dikaitkan sama mineral, mereka juga kondisinya pasti ada defisiensi mineral. Contohnya apa? Magnesium, ya. Kemudian potasium, potasium itu kalium, ya. Kemudian sodium, ya, termasuk di sini besi, ya. Makanya paling simpel sebenarnya, paling simpel kita tuh pagi-pagi udah makan kurma aja dah. Makan kurma sama semangka, makan kurma sama jeruk, gitu loh. Itu sudah cukup managing, apa minimal lah ya, secara minimalis untuk mengendalikan perasaan kita, ya makan kurma, ya. Susah dapat kurma dok, kami makan bakwan aja. Kemudian termasuk juga tadi zinc, zinc. Nah pembahasan kita di zinc ini mungkin terakhir ya. Jadi zinc itu paling mudahnya dapatnya di mana? Beef liver, itu zinc juga banyak. Sama juga dengan di apa tuh namanya di apa tadi? Oyster, oyster itulah, molus, mussel tadi itu juga banyak. Daging-dagingan juga banyak. Ya. Jadi kalau mau sekali sekali makan gitu ya, dapat kalium, dapat potasiumnya tadi, magnesiumnya, ada natriumnya, itu tadi itu. Makan apa tadi? Minum apa tadi? Kaldu. Gak repot, campurin lada hitam sedikit. Udah dapat semua itu sebagian besar, ya. Minumnya berapa banyak? 100 cc sehari. Dan diminum atau dimakan sama liver, beef. Beef ayam atau hati ayam, hati sapi, hati kambing, mana aja lah. Ya, makan setiap hari. Nanti lihat perubahannya di tulang-tulang kita, sendi kita, masya Allah, kelihatan sekali, ya, kelihatan sekali perkembangannya. Ya, seperti itu. Kalium itu, nah nanti kalium itu salah satu sumber tertingginya ada pada wortel, wortel. Jadi nanti
si siapa kaldunya itu campurin wortel aja situ. Hah? Ya jadi sop. Boleh nggak pakai daging? Boleh. Gak apa-apa. Cuman jangan lupa dagingnya apa kuahnya diminum. Yang kita butuhkan kuahnya. Gitu. Jadi nanti ini ilustrasinya begini ya. Jadi kalau ketika Anda nanti berjemur matahari apa gitu, sebelum berjemur atau sesudah berjemur itu Anda makan brokoli, Anda makan telur, Anda makan daging sama makan bawang-bawangan. Baru sempurna itu. Cahaya itu masuk. Ya.